Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas 5 poin, yaitu tentang 1. Propaganda gerakan 3A, 2. Isi dari sidang BPUPKI dan PPKI, 3. Peristiwa Rangers Dengklok, 4. Naskah proklamasi kemerdekaan, dan kelima, Hari Kemerdekaan bagi Indonesia. Kita langsungkan saja ke pembahasannya. Propaganda Gerakan 3A. Gerakan 3A adalah strategi propaganda Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia sekitar tahun 1942. Jepang masuk dan menggantikan Belanda sebagai penjajah. Mereka ingin mendapat simpati rakyat Indonesia supaya mau membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Makanya Jepang membuat gerakan dengan slogan Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Jepang menggambarkan dirinya sebagai pahlawan yang akan membebaskan negara-negara Asia termasuk Indonesia dari penjajahan Barat. Mereka mau rakyat Indonesia percaya kalau Jepang datang bukan untuk menjajah, tapi untuk menolong. Padahal kenyataannya, Jepang juga menjajah dan memanfaatkan Indonesia untuk kepentingan perang mereka. Gerakan ini dipimpin oleh Mr. Samsudin dan dibentuk sekitar bulan April 1942. Gerakan ini nggak berjalan lama dan gagal total. Kenapa? Karena rakyat Indonesia nggak percaya begitu saja. Lambat laun, rakyat sadar kalau Jepang tetap memaksa rakyat bekerja rodi. Hasil bumi Indonesia diangkut buat perang Jepang. Janji kemerdekaan yang mereka kasih hanya pemanis propaganda. Akhirnya, gerakan 3A tidak mendapat simpati rakyat dan bubar. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bisa kita sebut sebagai BPUPK. Didirikan oleh Jepang pada 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedjodiningrat. Sidang-sidangnya yaitu ada sidang pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara dengan 3 tokoh yang mengusulkan gagasan sebagai berikut. Muhammad Yamin dengan dasar negara 5 sila, yaitu ketuhanan, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, dan kesejahteraan. Setelah itu ada Profesor Supomo mengusulkan tentang konsep negara integralistik. Dan yang terakhir ada Bapak Insinyur Soekarno yang mengusulkan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang membahas tentang perencanaan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, serta wilayah Indonesia yang merdeka. Dari sidang ini lahir Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1945 yang membahas tentang persiapan teknis kemerdekaan termasuk pembentukan panitia kecil. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa kita sebut sebagai PPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Sidang-sidangnya sebagai berikut. Sidang pertama dilaksanakan pada 18 Agustus 1945 untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, dan memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Lalu pada sidang kedua yang dilaksanakan pada 19 Agustus 1945 yaitu membentuk 12 kementerian atau departemen dan membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Dan yang terakhir yaitu sidang ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 yang membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau bisa kita sebut dengan KNIP sebagai badan legislatif sementara. Lalu membentuk Partai Nasional Indonesia atau yang kita kenal sebagai PNI, dan yang terakhir membentuk Badan Keamanan Rakyat atau bisa kita sebut sebagai cikal bakal TNI.
Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan pemuda pada 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok, Karawang. Golongan pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan seperal dilakukan setelah berita kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Sementara Soekarno dan Hatta ingin menunggu waktu yang tepat untuk menghindari pertumpahan darah. Peristiwa ini menjadi pemicu kesepakatan untuk memproklamasikan kemerdekaan keesokan harinya di Jakarta. Dampak peristiwa Rengas Dengklok berhasil mempercepat momen proklamasi kemerdekaan Indonesia, menunjukkan peran penting golongan muda dalam memperjuangkan kemerdekaan. Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ditulis tangan oleh Soekarno dan disusun bersama Muhammad Hatta serta Ahmad Soebarjo pada malam 16 Agustus hingga dini hari 17 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Maeda, Jakarta. Naskah ini kemudian diketik oleh Sayuti Malik dengan beberapa perbaikan ejaan dan susunan kata. Pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno membaca teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, disaksikan oleh tokoh bangsa, pemuda, dan rakyat. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Arti kemerdekaan bagi Indonesia. Arti kemerdekaan bagi Indonesia adalah kebebasan untuk mengatur dan menentukan arah kehidupan bangsa sendiri tanpa campur tangan negara lain. Kemerdekaan yang diraih pada 17 Agustus 1945 menjadi titik awal bagi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan yang telah berlangsung ratusan tahun. Dengan kemerdekaan, Indonesia memiliki hak penuh dalam mengelola pemerintahan, sumber daya alam, pendidikan, budaya, serta membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Selain itu, kemerdekaan juga mencerminkan hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang berjuang demi terciptanya negara yang berdaulat, bersatu, dan mandiri.